Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman masih dalam kondisi sehat dan senantiasa aman dan terkendali dimanapun berada. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait vektor yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita operasi sederhana dari vektor itu sendiri sebelum UTS. Maka setelah UTS ini kita akan memperdalam materi dari vektor, khususnya pada ruang vektor dan subruang vektor beserta term-term yang ada dalam ruang vektor. Kita akan mulai dengan ruang vektor. Jadi apa itu ruang vektor? Vektor atau bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan vektor space. Jadi apa itu ruang vektor? Ruang vektor merupakan himpunan V di mana terdapat vektor U, V, dan W yang merupakan elemen dari himpunan itu, dan juga bilangan K dan L yang merupakan elemen dari bilangan real. Maka himpunan V bisa dikatakan sebagai ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Seperti ini. Jadi aksioma yang pertama, suatu himpunan bisa dikatakan sebagai ruang vektor jika tertutup terhadap operasi penjumlahan. Misal, kita punya vektor U dan V merupakan elemen dari ruang vektor V, maka hasil penjumlahan U dan vektor V juga merupakan elemen dari ruang vektor V besar. Yang kedua dan ketiga, kita memiliki sifat asosiatif dari penjumlahan itu sendiri ya. Misalkan U ditambah V, maka kita bisa menuliskan V ditambah U, sama saja. Kalau kita mempunyai U ditambah V plus W, kita pakai tanda kurung, maka ini sama saja seperti tanda kurungnya kita pindah di depan, ditambahkan dengan V, ditambahkan pula dengan W yang kurungnya dipindah ke depan, seperti ini. Jadi ini ada 3 aksioma di awal yang harus dipenuhi agar sebuah ruang vektor, sebuah himpunan itu bisa disebut sebagai ruang vektor. Aksioma yang lain apa saja? Saya hapus dulu ya. Aksioma yang lain ada 7.
Mohon maaf ya karena pakai blackboard jadi hapusnya agak susah. Saya lanjut lagi. Yang keempat, jadi masih menyisakan 7 aksioma. Tadi ada 3. Yang keempat, terdapat vektor 0 yang merupakan elemen dari V, maka U plus vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah U sama dengan vektor U itu sendiri. Ya. Yang kelima, untuk setiap vektor U terdapat vektor yang berlawanan dengan U yang disebut dengan minus U, yang juga elemen dari ruang vektor V, maka penambahan U dengan vektor minus U atau minus U ditambah dengan U hasilnya adalah vektor 0. Aksioma ke-6, tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Maksudnya seperti apa? Ketika kita memiliki sebuah vektor U yang merupakan elemen dari himpunan ruang vektor, dan kita memiliki K yang merupakan elemen dari bilangan real, maka hasil kali K dengan U ini juga merupakan elemen dari ruang vektor V. Seperti itu. Yang ketujuh, ketika kita memiliki skalar K yang merupakan himpunan bilangan real dan kita memiliki penjumlahan vektor U dan V seperti ini, maka kalau kita kalikan dengan skalar K itu sama dengan K dikalikan U ditambahkan K dikalikan V. Seperti ini ya, distributif. Yang ke-8, saya nyimpulkan di sini ya. Yang ke-8, ketika kita memiliki penambahan skalar K ditambah L yang merupakan dua-duanya elemen bilangan real, kita kalikan dengan sebuah vektor U, maka hasilnya itu sama dengan K dikalikan U ditambah dengan skalar L dikalikan dengan U. Seperti itu. Yang ke-9, ketika kita memiliki skalar K dan L yang kita kurungkan dulu dengan U dikalikan dengan U, hasilnya ini sama saja seperti K dikalikan L terlebih dahulu baru dikalikan dengan U, seperti itu. Yang ke-10, tulis di sini ya biar cukup. Yang ke-10, ketika kita memiliki vektor U, kita kalikan dengan skalar sama dengan 1, hasilnya adalah vektor itu sendiri. Jadi sebuah himpunan bisa dikatakan sebagai ruang vektor
jika memenuhi ke-10 aksioma ini yang sudah saya tulis sebelumnya dengan tambah dengan 7 aksioma berikutnya. Jadi aksioma yang pertama saya ulangi lagi, tertutup terhadap operasi perjumlahan ketika kita memiliki vektor U dan V yang merupakan elemen dari suatu himpunan V besar, maka penjumlahan antara kedua vektor tersebut juga merupakan elemen dari himpunan V besar. Yang kedua, ketika kita memiliki U dan V ditambahkan, maka sama dengan di ruas kanannya juga V sama dengan ditambah U. Yang ketiga, ketika kita memiliki penjumlahan dari ketiga vektor U ditambah dalam kurung V ditambah vektor W tutup kurung sama dengan buka kurung vektor U ditambah vektor V tutup kurung ditambah dengan vektor W. Yang keempat, terdapat vektor 0 elemen dari V, maka ketika sebuah vektor U ditambah dengan vektor 0, maka 0 plus U sama dengan vektor U itu sendiri. Yang kelima, untuk setiap U terdapat vektor yang berlawanan dengan U yang disebut dengan minus U yang juga merupakan elemen dari V, maka U plus minus U sama dengan minus U plus U sama dengan vektor 0. Yang keenam, sebuah ruang vektor tertutup terhadap operasi perkalian skalar ketika U elemen V dan K yang merupakan bilangan skalar dari elemen bilangan real, maka hasil perkalian antara bilangan skalar dengan vektor U merupakan elemen dari ruang vektor tersebut, dan seterusnya seperti itu. Ke-10 syarat ini harus dipenuhi agar suatu himpunan bisa disebut dengan ruang vektor. Saya lanjut lagi, saya berikan gambaran sedikit contoh pengecekan apakah sekumpulan vektor atau definisi dari sebuah himpunan itu bisa dikatakan sebagai ruang vektor. Nah, sebelum saya masuk lagi ke contoh, saya dilanjutkan lagi ke contoh. Ada 3 macam bilangan, ada 3 macam himpunan dalam ruang vektor. Jadi bisa dinotasikan dalam 3 bentuk himpunan. Yang pertama adalah himpunan vektor pada ruang Euclid, baik itu 1 dimensi, 2 dimensi, dan seterusnya hingga dimensi tak terhingga. Yang kedua, kita bisa menuliskan dalam bentuk himpunan matriks berordo tertentu, ya. Yang ketiga, kita bisa menuliskan juga dalam bentuk himpunan polinomial. Ya. Misalkan yang sederhana ax plus bx plus a plus bx plus cx kuadrat, berarti ini merupakan masuk dalam ruang vektor polinomial bersuku 2 seperti itu, ya. Jadi ruang vektor itu bisa ditulis dalam 3 bentuk himpunan. Yang pertama dalam himpunan ruang vektor pada ruang Euclid, entah itu dari 1 dimensi hingga dimensi tak terhingga. Yang kedua, himpunan matriks berordo tertentu. Yang ketiga, himpunan polinomial seperti itu. Kita lanjut lagi, kita
Saya lanjutkan ke bagian contoh soal pembuktian apakah sebuah definisi bilangan itu atau himpunan bisa dikatakan sebagai ruang vektor. Semisal diketahui sebuah pendefinisian bilangan, pendefinisian himpunan bilangan, pendefinisian himpunan bilangan, pendefinisian himpunan bilangan sebuah skalar dikalikan dengan vektor tertentu, hasilnya polanya adalah misalkan berada pada ruang Euclid 2 dimensi U1 C U2. Jadi sebuah himpunan jika dikalikan dengan sebuah vektor yang berada pada ruang Euclid, pada ruang himpunan Euclid 2 dimensi, itu formatnya seperti ini tulisannya. Ketika ada sebuah skalar C yang merupakan himpunan bilangan real dikalikan dengan vektor U yang merupakan elemen dari ruang vektor Euclid dimensi 2, hasil perkalian skalarnya seperti ini, U1, skalar dikalikan U2, seperti ini. Apakah ini bisa dikatakan sebagai sebuah ruang vektor? Maka harus dibuktikan dari keseluruhan aksioma yang ada. Namun, karena di sini operasinya hanya menekankan pada perkalian skalar, maka kita bisa langsung mengecek pada operasi yang berkaitan dengan perkalian skalar di aksioma yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya, misalkan kita langsung to the point merujuk pada aksioma nomor 8. Misalkan ketika kita memiliki dua buah skalar, misalkan K ditambah dengan L seperti ini dikalikan dengan vektor U, maka hasilnya harusnya adalah K dikalikan U ditambah dengan L dikalikan dengan vektor U, seperti ini. Kita buktikan apakah ruas kanan sama dengan ruas kiri untuk format penjabaran himpunan seperti yang di atas, sehingga definisi himpunan ini bisa dikatakan sebagai ruang vektor yang berada pada ruang Euclid 2 dimensi, seperti itu. Berarti kalau saya memiliki K plus L dikalikan U, maka hasilnya sama saja seperti U1, K plus L dikalikan U2, karena saya merujuk dengan penjabaran yang ada di atas. Ketika sebuah skalar dikalikan vektor U, maka format penulisannya adalah U1, skalar dikalikan U2. Nah, kalau misalkan saya punya K plus L, maka format penulisannya adalah U1, K plus L kali U2, seperti itu. Sedangkan untuk di ruas kanan, ketika saya punya vektor U dikalikan dengan skalar K, maka hasilnya adalah U1, K U2, seperti ini. Dilanjutkan dengan perkalian dengan L, maka menghasilkan U1 ditambah koma L U2. Maka kita jabarkan lebih lanjut, U1, K plus L U2 sama dengan penambahan dari U1 dengan U1 menghasilkan 2U1, K U2 ditambahkan dengan LU2. Kalau U2 nya kita keluarkan, berarti kita memiliki penjumlahan K plus L dikalikan dengan U2.
Nah, dari sini kita memiliki bukti kalau di ruas kanan itu tidak sama dengan di ruas kiri. Jadi salah satu aksioma yang ada dalam 10 aksioma ruang vektor tidak terpenuhi. Ya. Jadi maka bisa kita simpulkan definisi ini bukan merupakan ruang vektor ini tadi aksioma nomor 8 ya. Bukan merupakan ruang vektor Euclid 2 dimensi karena salah satu aksiomanya tidak terpenuhi seperti itu. Kita coba contoh yang lain sekarang. Contoh yang kedua, masih sama, contohnya berada pada himpunan vektor-vektor yang ada dalam ruang Euclid. Misalkan kita memiliki definisi sama seperti tadi, definisi bilangan dan himpunan bilangan vektor ketika C dikalikan dengan U1, U2, U3 menghasilkan format 0, 0, C, U3. Apakah ini merupakan sebuah pendefinisian bilangan pada ruang vektor atau elemen pada ruang vektor Euclid? Tiga dimensi. Nah, ini kita buktikan dulu dengan menggunakan aksioma-aksioma yang sudah dijabarkan sebelumnya. Kita langsung mengambil poin pentingnya karena di sini contoh soal pendefinisian elemennya menggunakan skalar, perkalian skalar. Maka kita cek aksioma-aksioma yang menggunakan perkalian skalar. Ya, cek aksioma nomor 7. Ketika sebuah skalar K dikalikan dengan sebuah vektor bukan nomor 7 ya, nomor terakhir, nomor 10. Karena ini formatnya 00, kita cek nomor 10. Ketika kita memiliki sebuah skalar 1, kita kalikan dengan sebuah vektor, maka hasilnya adalah vektor itu sendiri ya. Kita coba dengan yang di atas, dengan definisi soal yang di atas. Ketika kita memiliki skalar 1, kita kalikan dengan U1, U2, U3, normalnya dia harus menjadi vektor U itu sendiri. Sedangkan kalau di atas, itu hasilnya adalah 0,0, U3, karena 1 kali U3 sama dengan U3. Berarti ruas kanan dengan ruas kiri tidak sama, berarti tidak terbukti untuk aksioma nomor 10. Maka bisa disimpulkan bukan merupakan ruang vektor Euclid 3 dimensi seperti itu ya. Ini ada 2 contoh saja dari saya seperti itu. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan melalui YouTube komen atau grup Classroom yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Saya lanjut lagi. Karena ruang vektor itu merupakan sebuah himpunan, maka kita juga bisa menyimpulkan
bahwa ada sebuah himpunan yang merupakan subset atau subruang atau subspace dari ruang vektor, suatu ruang vektor. Jadi apa itu pengertian dari definisi ya, dari sebuah subruang atau subspace? Sebuah himpunan W dikatakan sebagai subruang atau subspace dari sebuah ruang vektor V jika memenuhi 4 syarat ya. Jika memenuhi 4 syarat. Jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ruang vektor W itu bukan merupakan himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu jadi dia tidak memiliki elemen di dalamnya. Beda dengan ini. Himpunan kalau ini berbeda dengan himpunan kosong karena himpunannya di sini dia memiliki satu elemen, yaitu elemennya adalah 0. Kalau himpunan kosong dia tidak memiliki elemen sama sekali di dalam himpunan tersebut. Yang kedua, yang sudah pasti, yang kedua adalah W merupakan subset dari vektor ruang vektor V seperti ini. Yang ketiga, jika terdapat U dan V yang merupakan elemen dari W, maka penjumlahan U plus V juga merupakan elemen dari W. Ini merupakan tertutup dengan operasi penjumlahan. Yang keempat, tertutup juga dengan operasi perkalian skalar. Operasi perkalian skalar. Misalkan kita memiliki K elemen dari bilangan real, maka dan juga memiliki vektor U yang juga merupakan elemen dari W, maka perkalian skalar K dengan U juga merupakan elemen dari W seperti ini. Jadi sebuah himpunan W merupakan subruang atau subspace dari ruang vektor tertentu jika memenuhi syarat-syarat berikut. Ada 4. Yang pertama, ruang vektor W itu dia tidak merupakan himpunan kosong. Yang kedua, vektor W juga merupakan subset dari V. Yang ketiga, jika terdapat sebuah vektor U dan V yang merupakan elemen dari W, maka U plus V juga elemen dari W, atau bisa disebut juga dengan tertutup dengan operasi penjumlahan. Yang keempat, jika terdapat elemen K yang merupakan jika terdapat bilangan K yang merupakan elemen skalar K yang merupakan elemen dari bilangan real, dan juga terdapat vektor U yang merupakan elemen dari ruang vektor W,
maka hasil perkalian K dengan vektor U merupakan elemen juga dari W, atau bisa disebut juga dengan tertutup dengan operasi perkalian skalar. Seperti itu. Saya lanjut lagi. Sekarang contoh soal untuk pendefinisian apakah sebuah himpunan itu bisa dikatakan sebagai subruang atau subspace dari sebuah ruang vektor. Semisal ada soal seperti ini, terdapat set point, terdapat kumpulan titik yang ada di W dengan format penulisan koordinat X dan Y, di mana X harus lebih besar sama dengan 0. Seperti ini. Apakah W? Pertanyaannya, apakah W merupakan subruang vektor dari ruang vektor Euclid 2 dimensi? Pertanyaannya seperti itu. Pertanyaan seperti itu. Jawabannya seperti apa? Kita cek keseluruhan syaratnya. Yang pertama, apakah W itu elemennya pasti ada? Iya, karena pasti ada. Karena kan berada pada ruang vektor Euclid. Jadi W itu tidak mungkin sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, W itu juga subset dari ruang vektor 2 dimensi karena bentuk koordinatnya penulisannya X dan Y. Yang ketiga, kita cek apakah tertutup terhadap operasi penjumlahan. Misalkan kita memiliki koordinat 1 yang ditulis dengan vektor U1, U2 dan V1, V2, di mana U1 dan V2 itu pasti lebih besar sama dengan 0 kalau mengikuti syarat yang ada di atas. Ya. Maka penjumlahan U plus V akan menghasilkan U1 plus V1, U2 plus V2, di mana penjumlahan U1 dan U1 dengan V1 ini pasti lebih besar sama dengan 0. Maka U plus V juga merupakan elemen dari W. Karena W di sini koordinatnya dengan X harus lebih besar sama dengan 0. Jadi terbukti untuk operasi penjumlahannya. Jadi tertutup terhadap operasi penjumlahan. Sedangkan kalau kita misalkan melakukan pembuktian terhadap operasi yang tertutup dengan perkalian skalar, ya, misalkan kita memiliki sebuah bilangan C yang nilainya itu kurang dari 0 atau bilangannya negatif, ya, maka ketika kita kalikan C itu dengan
vektor U, maka nilainya adalah CU1, CU2, di mana nilai koordinat yang pertama di sini atau mewakili nilai dari X, nilainya akan kurang dari 0, sehingga tidak memenuhi syarat yang ada dalam W. Berarti maka kita bisa simpulkan CU dengan C nya kurang dari 0 bukan merupakan elemen dari W, seperti ini. Maka bisa kita simpulkan bahwa W bukan merupakan subspace atau subruang pada ruang vektor Euclid 2 dimensi. Seperti itu. Ini contoh pertama. Lanjut lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sekarang kita akan menggunakan penulisan seberang vektor dalam bentuk himpunan matriks. Misalkan terdapat definisi himpunan W merupakan himpunan matriks berordo 2 kali 2 dengan determinan sama dengan 0. Apakah W merupakan subspace dari himpunan matriks atau ruang vektor matriks yang berordo M 2 kali 2? Kita buktikan. Misalkan kita memiliki matriks A, kalau determinannya sama dengan 0, berarti salah satu barisnya harus memiliki nilai 0 secara keseluruhan ya. Karena urutnya 2 kali 2, maka saya andaikan dengan AB00 seperti ini. Ini determinannya sama dengan 0. Saya punya matriks B, elemennya di baris pertama CD, baris kedua 00, seperti ini. Kita cek apakah W itu merupakan himpunan kosong, memiliki himpunan kosong. Jawabannya tidak, karena elemennya bisa dalam bilangan real, jadi pasti ada nilainya. Apakah W itu merupakan subset dari himpunan matriks berordo 2 kali 2? Iya, jawabannya iya. Berarti kita ngecek dulu yang, karena dua syarat pertama yang 1 dan 2 dipenuhi, maka kita ngecek yang syarat ketiga, tertutup terhadap populasi penjumlahan. Apakah A plus B itu hasilnya juga merupakan elemen dari W? Kita coba ya. Kalau kita tambahkan
Ini hasilnya benar, saya ubah dulu. B nya kita coba cek dengan nilai dengan elemen seperti ini. B ini juga dia model matriks yang determinannya sama dengan 0, karena ada satu baris yang nilainya 0 semua, seperti itu. Maka determinannya pasti 0. Untuk A baris pertamanya tidak 0, baris keduanya 0. Untuk B matriks baris pertamanya 0, baris keduanya 0. Maka kalau kita tambahkan A plus B, hasilnya adalah A, B, C, D, seperti ini ya. Apakah determinan dari A plus B sama dengan 0? Jawabannya adalah tidak, karena A kali D dikurangi dengan C kali D, jawabannya belum tentu 0, tidak selalu 0. Maka kita bisa menyimpulkan, karena determinan A plus B ini tidak sama dengan 0, berarti tidak memenuhi definisi dari himpunan W. Maka bisa kita simpulkan A plus B bukan merupakan elemen dari W. Kita juga bisa kesimpulkan di akhir bahwa W bukan sub ruang timbunan matriks ordo 2 kali 2, seperti itu. Seperti ya. Seperti itu. Saya tambah satu contoh sekali lagi. Kalau tadi kita sudah coba buktikan subspace dalam bentuk real Euclid dan matriks, kita coba dalam bentuk polinomial. Dalam bentuk polinomial, semisal diketahui himpunan polinomial P dengan bentuk jangan P ya, P ini sudah dipakai di polinomial. Misalnya kita memiliki bentuk polinomial B dengan bentuk A plus BX plus CX kuadrat, di mana A sama dengan B plus C dan juga B, C elemen dari bilangan real ini. Apakah B merupakan ruang sub ruang vektor dari polinomial berordo 2? Kita buktikan sama seperti yang sebelumnya, kita tentukan syarat-syaratnya dulu, terbukti apa tidak. Yang pertama kita cek apakah B ini ada himpunan kosongnya. Jawabannya tidak. Misalkan kalau kita misalkan B dengan C nya 0, berarti A nya juga 0 kan, berarti B itu sama dengan 0. Saya ulangi lagi, 0 ini dia bukan himpunan kosong. 0 ini elemen dari himpunan yang ada di B, berarti B ini tidak memiliki himpunan kosong. B bukan merupakan himpunan kosong.
Jadi syarat pertama terpenuhi ya. B bukan himpunan kosong. Yang kedua, B dia pasti subset dari polinomial berurutan 2. Berarti kita tinggal buktikan yang ketiga dan keempat. Syaratnya tertutup terhadap operasi penjumlahan dan juga apakah tertutup terhadap operasi perkalian skalar, seperti itu. Kita cek apakah B ini tertutup dengan operasi penjumlahan. Kita misalkan kita memiliki persamaan Y1 di mana A1 plus B1X 2 plus C1X1 kuadrat dengan Y2 kuadrat A2 plus B2 X2 plus C2X2 kuadrat, seperti ini. Maka kalau kita tambahkan Y1 plus Y2, kita bisa mendapatkan A1 plus A2 ditambah X-nya pasti sama ya. X-nya nggak sama juga. B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah C1 X1 kuadrat ditambah C2 X2 kuadrat. Nah, di mana A1 dan A2 nya ini merupakan penambahan dari B plus C. Berarti kita bisa menyimpulkan A1 plus A2 itu sama dengan B1 plus B2 ditambah C1 tambah C2. Jadi ini terpenuhi. Maka tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ketika kita juga memiliki skalar K, kalau kita kalikan dengan Y1, maka hasilnya adalah KA1 ditambah K B1 X1 ditambah K B2 X1 kuadrat, seperti ini ya. Kok B? Ini C ya. C1 X1 kuadrat. Apakah ini tertutup terhadap perkalian skalar? Jawabannya iya. Ketika kita mengalihkan K dengan A1, maka ini sama aja bentuknya seperti K B1 plus K C1. Maka bisa disimpulkan bahwa himpunan polinomial ini atau himpunan polinomial B merupakan subruang vektor B2, seperti itu. Polinomial suku 2, seperti itu. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait beberapa term khusus yang ada dalam ruang vektor. Jadi ada istilah kombinasi linear, membangun, bebas linear, dan basis.
Yang pertama kita bahas terkait kombinasi linear. Jadi apa itu kombinasi linear atau linear combination ya dalam bahasa Inggris? Ketika sebuah vektor U itu dikatakan merupakan kombinasi linear dari kumpulan vektor, misalkan V1, V2 dan seterusnya hingga Vn, jika vektor-vektor ini ya, vektor-vektor tersebut bisa dibentuk dalam persamaan berikut sebagai berikut. Sebagai berikut ya. U sama dengan K1 dikalikan vektor V1, K2 dikalikan vektor V2, dan seterusnya hingga Kn dikalikan dengan vektor Vn, di mana K1, K2, K3 dan seterusnya hingga Kn merupakan skalar yang berada pada himpunan bilangan real seperti ini. Jadi U merupakan kombinasi linear dari kumpulan vektor V1 hingga Vn jika vektor-vektor tersebut dapat dibentuk dalam bersamaan. U merupakan hasil dari perkalian skalar dengan V1, V2 dan seterusnya, di mana K-nya merupakan bilangan skalar real ya, seperti itu. Saya ada beberapa contoh, misalkan ya, saya memiliki 3 buah vektor Euclid 3 dimensi Yang pertama, saya memiliki vektor U nilainya 240, vektor V nilainya 1 min 1 3. Apakah vektor A merupakan kombinasi linear dari dua vektor tersebut dengan nilai 426 seperti itu. Jadi kalau kita pakai rumus yang tadi, dibentuknya dalam bentuk K1 kali U ditambah K2 kali V ini. Berarti kita punya bentuk matriksnya adalah K1 kali U 240 kali K1
1 min 1 3 kali K2. K1 K2 sama dengan 2, 4, dan 6. Karena ordonya di sini untuk matriks A atau matriks koefisiennya nilainya barisnya 3, kolomnya 2, untuk matriks koefisiennya barisnya 2, kolomnya 1, maka hasilnya adalah barisnya 3, kolom 1, seperti itu. Apakah 1 K2 ini ada nilainya? Berarti kita cek menggunakan penyelesaian SPL yang biasanya. Karena ini bentuknya tidak matriks persegi, berarti kita tidak bisa menggunakan metode matriks inverse ataupun Cramer ya. Kita hanya bisa menggunakan metode OBE untuk penyelesaiannya, atau Gauss, eliminasi Gauss. Di langkah pertama kita sandingkan 240 dengan 1 min 1 3 dengan matriks konstantanya 2, 4, 6. Karena ada satu baris yang sudah depannya nilainya 0, ini untuk mewakili K1, ini untuk mewakili K2. Berarti kita tinggal ubah baris yang ketiga itu kita bagi dengan 1/3/3. Hasilnya kita dapatkan 21 4 min 1 1/3 kali baris ketiga 0 1, di sini 2 4 2, gini ya, seperti ini. Karena kita sudah dapatkan seperti ini, kita bisa mengurangkan baris 1 dengan minus baris 3 tambah baris 1 baris 3 tambah baris 2. Jadi ada 2 operasi, kita dapatkan 0 1 2 1 ditambah min 1 ya, B3 tambah B2 1 tambah min 1 0, B3 tambah B2 0 tambah 4 4, 2 tambah 4 6. Min B3 min 0 tambah 2 2, min B3 min 1 tambah 1 0, min B3 min B3 min B3 tambah B1 berarti minus 1 ditambah 1 hasilnya 0, minus 2 ditambah berapa? Tambah B1 sama dengan minus 2 ditambah 2 sama dengan 0, seperti ini ya. Oh maaf ya, saya terbalik nulisnya, bukan 426 bukan 246 tapi 426, jadi harus teliti.
4, 2, 6 ya. Nah, ini elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga. 4, 2, 6 4, 2, 6 sini 3, 2, 4 bukan 3 ya, 6 dibagi 3 itu 2 juga. Kita lanjutkan lagi, berarti kita dapatnya minus B3 tambah B1 itu bukan 0 tadi, berarti kita dapatkan 2, di sini tetap 4, di sini 2 ya. Jadi kalau kita bagi ini terus kita kurangkan, karena 2 dengan 2 di sini 4 dengan 4, kalau baris 1 kita bagi 2 hasilnya 1, 1. Kalau baris 2 kita baris 1 kita bagi 2 hasilnya 1, 1. Kalau baris 2 kita bagi 4 hasilnya 1, 1. Kalau kita kurangkan baris 1 dengan baris 2 hasilnya adalah, saya langsung simpulkan di sini 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Berarti kita memiliki nilai K1 untuk kolom pertama sama dengan 1, K2 sama dengan 1 juga. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa A merupakan kombinasi linear dari U dan V. Kapan A ini bisa dikatakan bukan merupakan kombinasi linear dari suatu kumpulan vektor? Ketika kita melakukan operasi OBE, kita menemukan pada matriks koefisiennya satu baris itu nilainya semuanya 0, sama seperti baris kedua ini. Tapi pada matriks konstantanya itu tidak sama dengan 0, menandakan K1 ditambah 0K1 kali tambah 0K2 sama dengan suatu bilangan, berarti tidak akan terpenuhi, jadi tidak memiliki solusi. Berarti maka bisa disimpulkan A itu bukan merupakan kombinasi linear dari matriks, dari vektor-vektor yang diketahui. Seperti itu. Ini merupakan contoh dari kombinasi linear. Selanjutnya ada istilah lagi namanya membangun. Jadi apa itu membangun atau span? Jadi sebuah himpunan vektor. Misalkan saya memiliki himpunan vektor S yang terdiri dari kumpulan vektor V1, V2, dan seterusnya hingga Vn. Dikatakan membangun suatu ruang vektor V.
jika setiap vektor yang ada dalam V merupakan kombinasi linear dari elemen-elemen yang ada dalam S ya. Misalkan saya memiliki V1, V2, jangan dulu. Ini merupakan definisi dari membangun. Jadi sebuah himpunan S misalkan yang terdiri dari banyak vektor dikatakan membangun sebuah ruang vektor V jika setiap vektor yang ada dalam V merupakan kombinasi linear dari elemen-elemen yang ada dalam S. Seperti itu. Kita contohkan misalkan misalkan terdapat sebuah vektor V. 1 nilainya adalah 1, 1, 2. V2 nilainya adalah 1, 0, 1. V3 nilainya adalah 2, 1, 3. Apakah vektor-vektor ini dari V1 hingga V3 ini merupakan atau bisa membangun pada ruang vektor Euclid 3 dimensi? Gitu. Untuk setiap vektor yang ada dalam ruang Euclid 3 dimensi, jawabannya belum tahu. Kita cari tahu. Misalkan kita memiliki sebuah vektor U yang ada pada ruang 3 dimensi, kita bisa ngambil koordinatnya terserah. Maka kita andaikan U1, U2, dan U3. Maka U merupakan kombinasi linear jika terdapat K1 V1 ditambah K2 V2 plus K3 V3 seperti ini. Maka kita bentuk dalam bentuk matriks, kita dapatkan bentuknya adalah 1 1 2. Untuk kolom yang mewakili peubah K1 1 0 1 atau V2 dan 2 1 3. Untuk peubah K3 K1 K2 dan K3. Matriks
konstantanya adalah U1, U2, dan U3 seperti ini ya. Jadi ini matriks koefisien matriks berubah, ini matriks konstanta kalau dalam penulisan SPL di matriks ya. Kita cari solusinya menggunakan OBE. Langkah pertama, kita tambahkan baris kedua B2 tambah B1 minus 2 B2 tambah B3. Kita memiliki nilai baru nggak cukup ya, sepertinya nggak bakalan cukup, jadi saya hapus dulu semuanya. Jadi kita lanjutkan lagi. Matriks yang terakhirnya adalah saya tulis minus B2 ditambah B1 minus 2 B2 ditambah B3. B2 nya adalah 101. Kalau kita rubah, kita dapatkan di sini 0, di sini 0. Minus B2 adalah 0. Tidak berubah di sini karena kali 0 berapapun bilangannya pasti 0. Minus 1 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 1. Minus 2 B2 kali 3 minus 6. Oh bukan, minus 2 dikalikan 1 hasilnya minus 2 ditambah 3 hasilnya 1 ini ya. Karena tadi di sini U1, U2 dan U3, berarti ketika U2 ya, U2 ini minus U2 tambah B1 hasilnya adalah U1 minus U2 minus 2 B2 tambah B3 adalah minus 2 U2 ditambah U3 seperti ini. Kalau kita kurangkan B1 dikurangi B2, saya pindah ke bawah ya, hasilnya adalah 011 101 000. Di sini ada nilainya U1 minus U2 U1 minus U2 dikurangkan ini hasilnya adalah minus tambah plus hasilnya 1, berarti kita dapatkan U1 plus U2 ya, B1 dan ini minus U2 dikurangi B2 B3 maaf, kurangi B3, jadi minus U2
dikurangi minus 2U2. Berarti U minus U2 ditambah dengan 2U2. Hasilnya adalah U2 minus U3. Ya, seperti ini. Berarti kita memiliki kondisi yang satu di bawah ini. Ya, kita memiliki kondisi di bawah ini satu. Maka U1 plus U2 minus U3 hasilnya terus sama dengan 0. Berarti kondisi ini harus ada bilangan tertentu agar bisa memenuhi kondisi tersebut, baik untuk U1, U2, dan U3. Maka bisa dikatakan kita tidak bisa mengambil parameter dengan sembarang untuk baris ketiga. Kita bisa menyimpulkan bahwa kumpulan vektor V1, kesimpulannya kumpulan V1 hingga V3 tadi tidak membangun ruang vektor yang ada pada ruang Euclid 3 dimensi. Seperti itu. Ini contohnya, pengertian dari membangun. Dan contoh soalnya terkait apakah kumpulan vektor atau sebuah himpunan vektor itu membangun sebuah ruang vektor tertentu. Seperti itu. Saya lanjut lagi. Yang terakhir pada video kali ini kita akan membahas, belum yang terakhir ya. Sebelum yang terakhir, dua term yang terakhir. Kita akan membahas term baru namanya bebas linear. Kalau tadi kita sudah membahas kombinasi linear, maka kita akan bahas tentang kombinasi. Kalau tadi kita sudah bahas kombinasi linear, kita akan bahas bebas linear. Jadi apa itu bebas linear? Apa itu pengertian bebas linear? Sama dengan kombinasi linear tadi, kumpulan vektor tertentu, atau misalkan A ini dikatakan dia bebas linear terhadap kumpulan vektor tertentu jika mohon maaf, salah ya. Ini beda pengertian ternyata. Vektor 1 dengan vektor 2 dikatakan bebas linear jika suatu vektor dengan vektor yang lain lain dikatakan bebas linear jika memenuhi persamaan berikut. Misalkan kita memiliki vektor V1, V2,
dan V3, maka V1, V2, dan V3 ini bisa dikatakan saling bebas linear jika K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan vektor 0, di mana K1, K2, dan K3-nya harus sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0. Ini yang perlu diperhatikan. Selain ini dan ini yang harus diperhatikan. Jadi ketika perkalian sebuah skalar dengan V ditambahkan dengan skalar yang lain dikalikan dengan vektor yang lain menghasilkan vektor 0 dengan nilai skalar yang sama dengan 0, maka bisa dikatakan vektor-vektor tersebut saling bebas linear. Seperti itu. Ya. Saya berikan contoh sedikit yang gampang, tidak terlalu lama. Misalkan saya memiliki vektor A nilainya 1, 2, 3 dan B nilainya 4, 5, 6. Apakah A dan B saling bebas linear? Kita cek. K1 kali A ditambah K2 kali B. Jika ingin bebas linear maka harus menghasilkan vektor 0. Kalau kita ubah dalam bentuk matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikalikan dengan K1, K2, hasilnya adalah vektor 0. Seperti ini. Kita penyelesaiannya bisa menggunakan OBE. Sekali lagi kita dempetkan 1, 4, 2, 5, 3, 6, hasilnya di sini adalah 0, 0, 0. Karena ini solusinya harus trivial, solusinya harus tunggal dengan K1, K2, K3 ini. K1 dan K2 harus sama dengan 0. Maka jika K1 dan K2 tidak sama dengan 0, nggak bisa dikatakan vektor A dan B tidak saling bebas linear. Ketika K1 dan K2 nya 0, maka bisa dikatakan A dan B saling bebas linear. Kita coba menggunakan OBE. Kita kalikan baris 1 dengan 2, minus 2 tambah B2 minus 3 B1 ditambahkan dengan B3. Hasilnya yang baru kita dapatkan 140 minus 2 kali 4 minus 8 ditambah dengan minus 8 ditambah dengan 5, hasilnya minus 3. Minus 3 dikalikan minus 4, hasilnya minus 12. Minus 12 ditambah minus tambah 6, hasilnya minus 6, 0, 0. Kalau kita bagi baris
kedua kita kalikan dengan 1/3 B2, hasilnya adalah 1. Lalu kita kalikan baris ketiga dengan 1/6, hasilnya juga 1. Maka kita dapatkan 1401010000. Ini yang baru ya. Kalau kita kurangkan baris 2 dengan baris 3, kita mendapatkan 14010000. Lalu kita kalikan baris kedua dengan minus 4 ditambah B1, kita mendapatkan ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Kita mendapatkan 100100000. Karena memiliki solusi tunggal dengan K1 sama dengan 0 dan K2 sama dengan 0, maka bisa kita simpulkan A dan B saling bebas linear. Seperti itu. Yang terakhir, pembahasan terakhir adalah basis. Jadi apa itu basis? Dia mirip seperti membangun, cuma ada syarat tambahannya. Jadi apa itu pengertian dari basis? Sebuah himpunan W dikatakan sebagai basis dari sebuah ruang vektor vektor V. W ini dia misalkan W ya, sama dengan W1, W2 dan seterusnya hingga Wn. Jika syaratnya yang pertama W membangun V, W juga bebas linear. Dalam artian setiap elemen yang ada dalam W bebas linear. Jadi harus ada dua syarat ini terpenuhi ya. Syarat itu harus terpenuhi.
seperti itu. Contohnya, saya akan ambil sedikit dari slide. Misal pada slide-nya yang sudah saya share di video, ditunjukkan bahwa himpunan matriks M bermatriks M dengan elemennya 36, matriks pertama, yang kedua 01, dan seterusnya, apakah merupakan basis dari matriks ukuran 2x2. Yang pertama kita cek apakah membangun. Syarat membangun itu harus merupakan kombinasi linear dari setiap elemen yang ada dalam ruang vektor matriks berurut 2x2. Jawabannya adalah iya, karena ketika kita bentuk dalam SPL kita kalikan K1, K2, dan K4 dan seterusnya, kita mendapatkan determinannya tidak sama dengan 0. Menandakan ketika determinan tidak sama dengan 0, berarti tidak ada satu baris ini yang nilainya 0 semua. Ketika nilainya 0 semua, maka bisa dikatakan tidak memiliki solusi. Ketika tidak memiliki solusi, berarti tidak bukan merupakan kombinasi linear, seperti itu. Lalu apakah matriks-matriks ini bebas linear? Jawabannya adalah iya, karena determinannya tidak sama dengan 0 ketika ABCD-nya sama dengan 0. Seperti itu. Mempunyai solusi trivial. Jadi M ini bebas linear, maka bisa dikatakan M juga membangun pada matriks berurut 2x2. Seperti itu. Mungkin saya cukupkan materinya sampai sekian di video kali ini. Kita lanjutkan lagi lebih detail terkait operasi vektor yang kaitannya dengan basis ruang baris dengan basis ruang kolom dan operasi hasil kali dalam pada video berikutnya. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat dalam pemahaman materi, proses pemahaman materi, dan tetap jaga kesehatan dan physical distancing. Barakallahu fikum, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.